Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali hari ini dengan uh, suasana yang ini ya, cerah, walaupun mendung, sejuk, sedap juga. Makanya saya ngambil posisi hari ini di alam terbuka. Apa manfaatnya? Ya ingin mencari kesejukan gitu ya. Dan ingin mencoba menikmati alam sambil ngajar, sambil kita berbagi ilmu. Tentunya ini menjadi suatu cara yang berbeda ya, yang pernah saya jalani, tapi ini menarik. Saya senang gitu ya. Biasa sih sama adik-adik mahasiswa kita juga biasa diskusi di alam terbuka di bawah pohon gitu ya. Itu ingin merasakan nuansa alam gitu ya. Walaupun kita tak selamanya menggunakan konsepsi pemahaman mazhab hukum alam dalam perspektif berpikir gitu ya. Oke. Baik, adik-adik, khususnya para pencari ilmu, hari ini kita akan masuk ke dalam materi tentang bantuan hukum. Subnya kita akan berbicara hari ini tentang ini ya, urgensi mencapai yang namanya penegakan hukum dan dikaitkan dengan penegakan keadilan. Karena adil dan hukum ini merupakan satu koin dengan sisi yang berbeda. Kenapa saya katakan satu koin dengan sisi yang berbeda? Kan koin, sebuah koin itu punya sisi dua, kiri, sisi yang satu dengan sisi yang sebelah kiri dan sisi sebelah kanan, gitu ya. Nah, adil dan hukum itu sama seperti koin itu. Sebenarnya menjadi satu kesatuan, gitu ya. Namun seringkali pada tataran pelaksanaannya salah satu itu dapat menghimpit satunya lagi. Contohnya gini ya, atas dasar penegakan hukum semua orang harus diberikan, semua pelaku tindak pidana kejahatan kemanusiaan harus dihukum mati. Itu dia. Padahal tidak semua pelaku mungkin itu memiliki persepsi yang sama, atau bisa jadi ada beberapa orang yang terjebak dalam pemahaman ini ya. Misal pemahaman makar kah, atau pemahaman perlawanan terhadap negara kah gitu ya. Kan tidak semua seperti demonstrasi gitu ya. Kan tidak semua pendemo itu sebenarnya adalah ini ya, tidak semua pendemo itu adalah koordinator lapangan atau orang yang paling memahami, kan gitu. Bisa jadi pendemo itu simpul-simpulnya aja yang memahami, yang lain itu kan sebagai gerakan massa gitu ya, yang memiliki pemahaman yang secara umum. Jangan diartikan bahwa semuanya harus paham dulu baru demo, jangan. Kalau kayak gitu payah gitu ya. Sedangkan kita ditilang sama Pak Polisi, kita belum paham undang-undang lalu lintas, atau belum baca mungkin kan gitu, belum pernah baca. Jadi jangan seperti itu persepsinya. Kita harus ini ya, lebih demokratis dalam penyampaian pendapat. Itu kita dilindungi oleh undang-undang. Jadi stay cool gitu ya, jangan seolah-olah kita nih langsung memandang remeh gitu kepada mereka yang mungkin demo tapi tidak memahami secara utuh sampai selengkap-lengkapnya, tidak. Tentu gitu. Karena ini kan hanya itu ya, ada beberapa simpul dalam pelaksanaannya itu, dan penyampai kan juga pada saat demo diminta untuk duduk bernegosiasi, diplomasi, kan tidak semuanya satu-satu, perwakilan-perwakilan gitu ya, itu maksudnya. Maka tidak selamanya demikian gitu ya. Next, hari ini kita akan coba lihat, sebelum kita masuk ke dalam sisi penegakan hukum dan penegakan keadilan, kita harus paham dulu di sini dalam bantuan hukum, siapa sih pihak yang dapat membantu kita untuk mencapai yang namanya nilai keadilan. Tentu advokat, penasihat hukum gitu ya, atau pengacara istilah lainnya. Mengapa mereka? Ya karena mereka yang sejatinya nanti akan berhadapan dengan negara yang diwakili oleh kejaksaan atau penuntut umum dalam membela hak kita sebagai orang yang mungkin dalam proses mencari keadilan itu ya. Maka harus bisa didampingi gitu. Siapa yang mendampingi tadi adalah advokat. Maka dalam perspektif ini tentu fungsi dan peran advokat itu sangat baik gitu, sangat dinanti-nanti sebenarnya gitu ya. Untuk apa? Ya, yang pertama memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
melalui dia kita dapat mendapatkan layanan hukum, legal service, yang seperti kita kaji sebelumnya, legal service, legal aid gitu ya, maupun legal assistance gitu. Kemudian membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Tentunya sebagai orang hukum kita hadir untuk membantu menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah ya, itu perlu dipahami. Selanjutnya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, ya, membela kepentingan klien dan mewakili klien menghadap para pihak di pengadilan, menghadap stakeholder yang lain gitu ya. Itu menjadi bagian daripada bidang daripada seorang advokat atau penasihat hukum gitu ya. Selanjutnya kita lihat apa sih penegakan hukum gitu ya. Penegakan hukum itu secara definisi kita bisa artikan adalah sebuah proses upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku atau berhubungan dengan hukum dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi di sini sebenarnya penegakan hukum itu ya proses pembinaan sebenarnya harusnya gitu ya. Proses pembinaan agar norma yang kita sepakati sebagai bangsa Indonesia ini sebagai negara hukum, apa undang-undang ya, norma yang kita sepakati itu dapat dijalankan sesuai dengan isi daripada norma tersebut gitu ya. Maka jika ada pelanggaran, disinilah kemudian dilakukan penegakan. Siapa yang menegakkan? Negara tentunya, eksekutif. Maka kan kepolisian, kejaksaan itu di bawah eksekutif. Eksekutif itu menjalankan undang-undang. Yang membuat undang-undang itu adalah legislatif bersama eksekutif. Itu ya perlu dipahami. Yang menyidangkan, nanti yang menyidangkan yudikatif, lembaga peradilan gitu ya. Ini bukti sinkronisasi bahwa check and balances di dalam konsep hidup bernegara di negara hukum itu ada check and balancesnya antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Oke, itu ya. Namun kan memang dalam penegakan hukum itu apakah semudah itu? Tentu tidak ya. Maka dalam konsep hukum dan keadilan, keseimbangan ya antara hak yang satu dengan satu lagi kewajiban yang merupakan bagian daripada hak asasi manusia itu harus dibingkai dalam hubungan hukum. Gimana caranya, Pak? Itu dia. Maka lahirlah sebelum kita membingkai itu menjadi suatu kesatuan yang utuh, maka banyak isu-isu yang hari ini muncul, misal isu-isu HAM gitu ya. Kemudian ketidakadilan atas apa? Atas kekuasaan. Kan seperti yang dikatakan oleh Lord Acton ya, bahwa power tend to corrupt. Jadi saat kekuasaan itu berpeluang untuk melakukan korupsi. Korupsinya itu baik itu kekuasaan untuk menghakimi, baik itu kekuasaan untuk masalah keuangan, banyak sekali bidang-bidang yang akan berdampak sebenarnya kan gitu. Maka jangan risih itu ya. Sebagai penguasa sebenarnya jangan risih kalau masyarakat itu hadir sebagai penyeimbang gitu ya. Koreksi dong gitu ya, sebagai pengkoreksi. Itu kekuasaan. Maka gagasan perlindungan dan penghormatan ini muncul dan bisa kita lihat di dalam konsep negara hukum. Karena kita negara hukum ya, yang sebenarnya apakah kita negara hukum yang mengandung asas aliran konstitusionalisme? Tentu iya. Karena bagi kita negara hukum, semua aturan-aturan yang bersifat konstitutif itu harus diberlakukan dan ditaati oleh masyarakat maupun negara gitu ya, Karena negara di sini hadir bukan hanya sebagai menjalankan undang-undang untuk menindak warganya, tapi negara juga wajib menghargai hak-hak individu gitu ya, hak-hak individu. Karena kalau kita lihat dalam tujuan hukum gitu ya, dalam teori tujuan negara hukum itu yang pertama adalah kepastian hukum. Apa
tujuan daripada kepastian hukum, ya pasti orangnya menjadi tertib, gitu ya. Adanya kepastian itu biasanya dengan konsep perintah. Anda dilarang berbuat A, misal gitu. Anda dilarang membuat B, sanksinya ini, gitu ya. Itu dia kepastian hukum. Harus secara kepastian hukum itu berarti secara tertulis, gitu ya. Norma yang tertulis. Selanjutnya keadilan, justice. Ini menjadi suatu ciri tujuan daripada hukum. Saat kemudian instrumen hukum itu dibentuk, haruslah mencerminkan keadilan. Atau proses menuju penegakan hukumnya itu juga harus memiliki nilai keadilan. Itu dia. Yang selanjutnya itu adalah utility atau kemanfaatan, kegunaan. Hukum itu harus bermanfaat. Jika hukum hadir tapi tidak memiliki manfaat, gitu ya, maka sejatinya itu menciderai asas konstitusionalisme kita, bahwa setiap hukum yang hadir itu merupakan atas dasar kebutuhan. Itu ya. Hukum hadir atas dasar kebutuhan masyarakatnya, kebutuhan negara dalam mengelola negara. Maka jika hadirnya hukum tanpa memandang manfaatnya hukum, maka ini bisa mencoreng, gitu ya, mencoreng daripada bagaimana konsep negara hukum itu terbentuk, gitu ya. Karena masyarakat nanti pasti akan ada mengorbankan salah satu pihak. Maka pencapaian terhadap 3 nilai tersebut, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, ini harus seimbang. Bisa nggak Pak ketiga-tiganya didapat dalam satu kesempatan? Jarang. Kita bisa lihat hari ini banyak sekali peraturan perundang-undangan atau penegakan hukum itu yang tidak bisa merangkum ketiga-tiganya menjadi satu. Ya walaupun katanya itu sulit, tentu negara harus mengupayakan, gitu ya. Karena negara kan sebagai organ yang dipercayakan oleh masyarakat untuk menjalankan hukum. Itu dia ya. Maka menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menjadi salah satu tujuan hukum bangsa Indonesia. Oke, sudah dipahami ya. Lalu bagaimana terkait dengan isu HAM-nya, Pak? Seringkali kita berbicara HAM ini terburu-buru memahaminya, hingga kemudian HAM itu kita mendapatkan makna yang simpel dan juga sederhana, hingga seringkali memberikan tafsir bagi individu-individunya. Setiap orang menafsirkan HAM-nya masing-masing. Ini repot, gitu ya. Karena kan negara belum menjelaskan nih. Negara belum menjelaskan alur pemahaman HAM kita seperti apa, kan gitu. Sebenarnya kalau kita mau tahu, itu baca Undang-Undang Hak Asasi Manusia agar kita paham apa yang dikatakan HAM itu, apa yang dimaksud HAM di Indonesia, apa ruang lingkup pengaturannya. Itu akan kita kaji dalam pertemuan selanjutnya agar kita memahami ya, konsep bantuan hukum ini sejatinya mengakar kepada sistem hak asasi manusia. Akarnya itu adalah hak asasi manusia. Itu ibaratnya kita ingin memberikan jaminan kepada pribadi-pribadi manusia untuk memberikan akses mereka terhadap yang namanya keadilan. Itu dia, itu ya. Walaupun nanti kita bicara apakah HAM dapat ditegakkankah, apakah HAM itu yang ditegakkan atau hukum yang ditegakkan, atau konstitusi, apakah konstitusi itu menjamin HAM? Itu dia. Itu nanti coba kita bincang di pertemuan selanjutnya. Stay tune terus di channel kita. Insya Allah kita akan coba update beberapa materi nantinya ke depan, dan semoga ini bermanfaat nantinya bagi adik-adik dan bagi para pencari ilmu khususnya. Oke, demikian materi hari ini, saya rasa cukup. Bagi adik-adik saya berikan ini ya, kesempatan untuk komen. Silakan berikan komentarnya di dalam ini ya, komen dan tanya-tanya ya, diskusi kita di kolom komentar, agar nanti kita akan coba buat kontennya Q&A gitu ya, saling tanya jawab. Beberapa materi berkaitan dengan apa aja sih sebenarnya, mau bantuan hukum kayak mau hal yang lain, dipersilakan, nggak masalah. Itu menjadi ini ya, motivasi bagi kita bersama untuk sama-sama belajar, insya Allah seperti itu. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam materi kali ini. Stay tune terus di channel kita. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tentunya ini menjadi semangat kita nanti membuat konten-konten kreatif di sesi-sesi berikutnya. Oke, stay tune terus. Sam and I Connection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.